Halo, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara mendapatkan letter of acceptance atau bukti penerimaan universitas di Swedia atau khususnya untuk beasiswa S2. Jadi untuk pendaftaran universitas di Swedia, kalian bisa langsung buka website universityadmission.se. Jadi universityadmission.se ini adalah portal satu-satunya untuk mendaftarkan diri kalian di universitas-universitas Swedia. Jadi universitas di Swedia tidak membuka pendaftaran masing-masing, tapi secara kolektif di satu portal. Seperti di Indonesia kalau S1 kita daftarnya di satu portal juga. Jadi University Admission ini kalian bisa mendaftar 4 program, terserah di mana universitasnya, tapi kalian punya kesempatan untuk memilih 4 program yang ini diurutkan berdasarkan prioritas. Jadi kalian di akhir tidak akan bisa diterima di dua universitas yang sama atau 2 program yang berbeda, tapi kalian hanya bisa diterima di satu program di satu universitas. Oke, jadi di sini kalian bisa cek. Contohnya kita cari embedded system ya untuk program 2022. Dan di sini akan ditampilkan universitas-universitas mana yang membuka program ini. Contohnya embedded system. Jadi kalian untuk mendaftar, kalian bisa langsung buka account di sini, create account. Kalian isi persyaratan di sini untuk membuka account dan nanti kalian bisa melanjutkan pendaftaran kalian. Oke, setelah kalian buka account kalian, di sini ada notifikasi kalian tidak punya aktif aplikasi. Kalian bisa menuju My Selection, Find Course and Program. Jadi University Admission ini bukan hanya untuk mendaftarkan universitas, tapi juga nantinya bisa mendaftarkan mata kuliah ketika kalian sudah menjadi mahasiswa di Swedia. Jadi contohnya saya ingin cari program-program di contohnya di Universitas KTH. Saya pilih program, saya pilih master level. Nah, ini contohnya program-program yang ada di KTH yang bisa kalian pilih. Kalian bisa juga cari berdasarkan subjek. Contohnya embedded system. Kita pilih di semua universitas untuk level master. Oke, jadi ketika kalian sudah memutuskan apa program yang akan kalian ambil, kalian bisa pilih. Kalian select di sini. Kalian bisa pilih 4 program. Setelah kalian pilih 4 program, kalian mulai aplikasinya, start application. Nah, jadi pendaftarannya, deadline-nya itu tanggal 17 Januari. Biasanya setiap tahun sama, sekitar pertengahan Januari, batas pendaftarannya. Nah, di sini kalian bisa urutkan prioritas sesuai keinginan kalian. Contohnya saya pindah yang Master Embedded System KTH di nomor 1, yang kedua saya di Chalmers, yang ketiga saya KTH yang ICT Innovation Embedded System, yang terakhir di Uppsala. Nah, di 4 pilihan ini setelah kalian urutkan sesuai keinginan kalian, next, continue, pilih negara kita Indonesia. Jadi negara yang kita kuliah sebelumnya. Kalau kalian kuliah di Singapura sebelumnya ya kalian setelah ini kita submit. Yes, oke. Nah, setelah kalian dapat application number di sini dan application sudah send, ini sebenarnya secara official pendaftarannya sudah dikirim ya. Tapi belum selesai karena kalian butuh melengkapi dokumen-dokumen dan membayar application fee. Jadi untuk universitas di Swedia, kalian butuh membayar sekitar 900 krona
atau kalau Indonesianya itu 1.400.000 atau 1.500.000 lah, untuk memilih 4 program kuliah S2 bayar segini. Kalian bisa membayar via kartu kredit atau kartu debit, atau bisa untuk via bank transfer. Jadi kalau saya dulu pengalaman bayarnya pakai Genius, bisa juga pakai Bank Jago karena saya nggak mau promosi Genius, dan yang lainnya kartu kredit Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, dan lain-lain. Bank transfer bisa juga, kalian bisa langsung datang ke bank-bank yang cabang pusat yang bisa melakukan transaksi internasional, wire transfer. Silakan tanya di cabang bank terdekat kalian di mana cabang bank utama yang bisa melakukan transaksi ini. Setelah kalian membayar application fee ini, kalian harus mengupload dokumen. Sebenarnya tidak harus membayar application fee dulu. Kalian bisa lakukan secara paralel. Jadi kalian bisa melengkapi dokumen dulu. Setelah kalian sudah yakin, kalian bisa membayar application fee-nya. Bisa juga sebaliknya. Nah, di dokumen ini kalian harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar Universitas di Swedia. Secara umum, dokumen dibutuhkan adalah English Language, Proficiency, ID dokumen, sertifikat, diploma, transkrip, dan lain-lain. Jadi, kalian bisa upload dokumen di sini. Kalian pilih tipe dokumennya, ID dokumen untuk dokumen ID, transkrip untuk transkrip, sertifikat untuk ijazah, English Proficiency untuk IELTS atau TOEFL, atau others dokumen untuk dokumen yang lainnya. Nah, universitas di Swedia itu biasanya mereka punya syarat masing-masing dokumen apa yang perlu dipenuhi. Jadi kalian harus aware terhadap itu, dan kalian harus upload itu di tenggat waktu yang sudah ditentukan. Jadi uploadnya, deadline-nya ini tanggal 1 Februari. Itu rata-rata sama setiap tahun, sekitar awal Februari atau akhir Januari. Dan yang perlu kalian tahu di sini, jangan sampai salah upload dokumen atau salah memberi nama dokumen. Karena sekali kalian upload dokumen di sini, kalian tidak akan bisa mendelete dokumennya. Kalau dokumen yang kalian upload salah, kalian harus mengupload dokumen yang benar kemudian, tetapi dokumen yang salah tetap ada di sistem dan tidak bisa dihapus. Itu akan membuat malu lah kalau salah gitu. Jadi, di mana kita bisa menemukan dokumen spesifik yang dibutuhkan di masing-masing universitas? Kalian bisa cek di sini, di masing-masingnya, itu ada read the course program information. Pasti di semua pilihan ini ada link yang refer langsung ke universitasnya. Contohnya ini untuk Master Embedded System. Kalian bisa baca lebih lanjut mengenai bagaimana cara aplikasi. Kalau ini cara aplikasi secara umum. Jadi kalian submit aplikasinya batasnya 17 Januari, upload dokumen 1 Februari, membayar application fee 1 Februari, dan hasilnya akan diumumkan 7 April. Cukup lama, tapi ya memang itulah prosesnya. Jadi ini rata-rata setiap tahun sama, bisa dicek masing-masingnya. Nah, ini untuk KTH kalian bisa tanya langsung ke Mbak Titi atau konsultan untuk aplikasi pendaftaran ini. Mbak Titi ini bisa memprovide informasi kelengkapan dokumen dan melakukan checking ulang proses aplikasi kalau kalian belum yakin. Kalian juga bisa tanya ke aku, bisa tulis komen di bawah atau hubungi aku secara langsung di Instagram atau di email. Nah, di sini di entry requirement kalian bisa cek dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. English proficiency-nya untuk IELTS 6,5, tidak ada di bawah 5,5 masing-masing band. Nah, yang penting yang kalian harus aware itu adalah specific requirement mata kuliah yang harus kalian penuhi untuk mendaftar jurusan ini. Biasanya di beberapa masing-masing jurusan di masing-masing universitas punya requirement masing-masing. Kalian di S1 itu
punya mata kuliah apa dan sudah memenuhi belum ketika kalian mau melanjutkan ke S2 di jurusan spesifik ini. Contohnya untuk embedded system, kalian harus at least mempunyai 30 ECTS kredit atau kredit Eropa untuk perkuliahan, 30 kredit untuk matematik, semua matematik jadi kalkulus, aljabar linier, Laplace transform, persamaan diferensial dan lain-lain, itu harus at least 30 kredit. Nah, ECTS ini ke SKS itu punya konversinya. Jadi jadi satu SKS itu setara 1,5 ECTS. Jadi contohnya kalau kalian butuh 30 kredit ECTS di pelajaran matematik, at least kalian harus punya 20 SKS di pelajaran matematika. Jadi kalian eligible nggak masuk ke di jurusan ini tergantung dari transkrip kalian. Nanti kan transkrip di-upload, jadi di sana mereka menseleksi ini sudah sesuai belum. Dan juga untuk mata kuliah lainnya. Nah, aplikasi dokumennya ya standar, ijazah, transkrip, English proficiency, identification. Ini lebih baik kalian upload paspor karena sudah ada bahasa Inggris, dan bisa juga upload KTP, tapi kalian harus translate kalau kalian upload KTP juga. Nah, ini spesifik dokumen untuk masing-masing universitasnya. Jadi yang pertama adalah di sini embedded system KTH membutuhkan CV. Kalian harus lengkapi CV kalian sesuai yang mereka inginkan di sini. Kalian bisa baca lebih lanjut. Lalu letter of motivation. Kalian apa yang ditulis di letter of motivation harus disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan bisa kalian baca di sini. Letter of recommendation. Saya dulu pakai 2 letter of recommendation dan butuhnya memang 2. Saya dulu dari atasan di kerja dan profesor di S1 saya. Lalu secara spesifik KTH embedded system ini membutuhkan kalian untuk mengisi summary sheet. Di summary sheet ini kalian seperti mengisi form. Nah, perlu diingat kalau kalian tidak mengisi summary sheet yang di KTH ini, kalian tidak akan diterima di sini. Jadi jangan lupa mengisinya. Kalian harus memberikan spesifik application number kalian, email address, dan nanti di sini kalian harus menjelaskan course yang sudah kalian ambil itu sudah memenuhi belum apa yang mereka inginkan. Nah, nanti kalian harus melakukan listing course matematik yang ada di transkrip kalian itu disesuaikan course kodenya berapa, namanya apa, dia lokal kreditnya berapa, dan nilainya berapa. Kalau ini URL ini kalau ada refer silabus online-nya. Jadi kalian isi di sini dan mereka akan mencocokkan dengan transkrip kalian. Jadi ini untuk memastikan. Jadi umpamanya matematika kalian ada yang kurang nih, tetapi kalian tuh sebenarnya punya mata kuliah yang isinya itu matematika. Contohnya saya dulu bisa mengklaim kayak satuan operasi, namanya mata kuliah satuan operasi, itu isinya ya matematik, dan saya includekan di matematika di sini, dan saya refer ke kalau mata kuliah itu punya silabus online yang seperti keterangan mata kuliah itu isinya apa, itu kalian bisa cantumkan di sini untuk mendukung kalau kalian kurang matematiknya. Kalau kalian kurang persyaratan persyaratan mata kuliah S1-nya, kalian tidak akan diterima di program ini. Jadi pastikan kalian punya syarat yang memenuhi. Oke, contohnya yang lain di Chalmers. Jadi sama di sini kalian di link yang sudah bisa cari dokumen yang dibutuhkan tuh apa saja. Dokumen application. Nah, kalau Chalmers dia butuhnya relatif sama. CV, letter motivation, recommendation, ada relevant work experience. Kalian bisa cantumkan surat keterangan kerja kalian. Bisa kalian cantumkan project portfolio kalau ini untuk program yang membutuhkan.
dan seterusnya. Jadi itu. Jadi secara umum ketika kalian sudah punya application number dan application sudah send dan kalian sudah membayar application fee, kalian sudah melengkapi semua dokumennya, kalian tinggal nunggu pengumuman di tanggal yang sudah ditentukan. Jadi itu saja. Nah, sebenarnya aplikasinya sudah masuk ke sana. Nah, saya akan memberikan contoh upload dokumen yang sudah saya lakukan di pendaftaran saya sebelumnya. Ya, ini adalah contoh portal ketika kalian nanti sudah diterima di universitas atau jurusan yang kalian pilih. Jadi ini saya contohnya tahun 2021 saya daftar di KTH Embedded System, saya diterima di pilihan pertama. Nanti keterangan adalah conditional admit. Jadi conditional ini bukan conditional LOA ya, tapi LOA unconditional sebenarnya. Dan kalian bisa gunakan untuk mendaftar LPDP di jalur LOA unconditional. Dan mereka sudah paham kalau dari Universitas Swedia memang ada tulisan seperti ini. Dan juga nanti kalian ketika sudah menerima notifikasi ini, kalian bisa request ke universitas masing-masing untuk memprovide dokumen seperti proof of admission ya dari mereka. Itu bisa kalian gunakan juga untuk sebagai bukti letter of acceptance-nya. Atau kalian bisa gunakan yang di sini notification of selection result. Jadi ini dokumen yang sudah memenuhi untuk mendaftar beasiswa, contohnya LPDP. Jadi di dokumennya, karena saya daftar Universitas di Swedia ini sudah 2 kali, 2020 dan 2021, saya upload masing-masing berbeda dan di sini untuk IELTS. Nah, yang saya beritahukan sebelumnya, kita nggak bisa delete dokumen yang sudah kita upload sebelumnya. Jadi di sini paspor saya sudah ganti karena yang lama sudah expired. Jadi yang untuk aplikasi baru saya update paspor lagi. Lalu di sini transkrip diploma dan transkrip dan ijazah. Dan di sini dokumen lainnya atau dokumen yang saya tunjukkan tadi untuk melengkapi pendaftaran di masing-masing jurusannya. Contohnya CV, work experience, letter of motivation, letter of recommendation. Jadi kalian harus spesifik namanya menuju di universitas dan jurusan yang sudah kalian pilih. Oke. Jadi ya itu saja mungkin. Jadi setelah kalian sudah pilih universitasnya, sudah menjalankan semua instruksi yang ada di video ini, kalian secara resmi sudah mendaftar universitasnya dan kalian tinggal menunggu pengumumannya. Jadi itu saja. Jadi nanti ketika sudah pengumuman, kalian sudah bisa mendapatkan letter of acceptance untuk kalian gunakan untuk daftar beasiswa, ataupun kalian gunakan untuk langsung untuk masuk ke universitasnya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian komen di bawah, atau bisa kalian hubungi langsung ke saya di email atau di Instagram. Cari saja nama saya di Instagram, Muhammad Ihsan Al-Hafiz, pasti ketemu. Sekian, terima kasih Kak. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih.